Pemirsa seri pemahaman Skriptura yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Kita akan membahas seri SPS kelima yang mengambil tema Kitab Rut. Pada bagian ke-44 ini, kita akan membahas tafsir Rut pasal 4 ayat 14 sampai dengan 22. Oleh karena itu, perempuan-perempuan itu berkata kepada Naomi, "Terpujilah Yahweh yang telah tidak membiarkan engkau tanpa seorang penebus." Terjemahan harfiah pada bagian ini adalah, "Terpujilah Yahweh yang telah tidak membiarkan engkau tanpa seorang penebus." Dalam perspektif feminis, para perempuan kota memuji Tuhan yang tidak membiarkan Naomi tanpa penebus yang dapat menolongnya. Dalam hal ini, kaum feminis memuji Tuhan karena Tuhan tidak akan pernah meninggalkan kaum feminis berjuang sendiri, melainkan Dia akan membangkitkan baik itu kaum laki-laki maupun perempuan yang memperjuangkan hak-hak mereka. Dan namanya anak Rut menjadi masyhur di Israel. Dia bagimu yang mengembalikan semangat hidup dan yang memelihara ketuaanmu. Karena menantumu yang mengasihi engkau telah melahirkannya. Dia lebih berharga bagimu dari 7 anak laki-laki. Anak laki-laki dari Rut adalah moyang dinasti Daud, dan itu telah dilahirkan oleh Rut yang adalah perempuan yang menjadi moyang dinasti Daud. Untuk itulah, dalam perspektif feminis, si penulis berbicara melalui mulut perempuan-perempuan kota bahwa Rut adalah lebih berharga bagi Naomi dari 7 anak laki-laki. Ini adalah bahasa perjuangan feminis bahwa anak perempuan justru ditempatkan sebagai yang lebih berharga daripada 7 anak laki-laki. Dan Naomi mengambil anak itu serta meletakkannya pada pangkuannya. Dia menjadi ibu pengasuhnya, dan tetangga-tetangga perempuan memanggil namanya anak Rut dan berkata, "Bagi Naomi telah lahir seorang anak laki-laki," dan mereka memanggil namanya Obed. Dia adalah ayah Isai, ayah Daud. Secara khusus Naomi mengasuh anak itu. Hal ini merupakan simbol kembalinya makna kehidupan bagi Naomi. Vitalitas hidup kembali dipulihkan, dan itu berkat Rut yang notabene dulunya adalah perempuan asing. Situasi ini adalah merupakan peristiwa reintegrasi bagi Naomi dan peristiwa integrasi bagi Rut. Anak Rut diberi nama oleh perempuan-perempuan kota itu Obed, dan dia adalah kakek dari Raja Daud. Penyebutan nama Daud di sini dalam kerangka perspektif feminis, bahwa oleh karena perjuangan kaum perempuanlah maka dinasti Daud terselamatkan. Sebagai bukti bahwa oleh karena Rut dinasti Daud terselamatkan adalah silsilah yang ditunjukkan oleh penulis Rut, yaitu inilah keturunan Peres. Peres memperanakan Hesron, Hesron memperanakan Ram, Ram memperanakan Aminadab, Aminadab memperanakan Nahason, Nahason memperanakan Salmon, Salmon memperanakan Boas, Boas memperanakan Obed, Obed memperanakan Isai, dan Isai memperanakan Daud. Dan dari Obed lahirlah Isai, dan dari Isai lahir Daud, yang tentunya inilah Raja Israel yang nanti menjadi moyang Tuhan Yesus. Rut adalah perempuan asing, tetapi melalui dia Tuhan Yesus lahir ke dunia. Tuhan memakai siapa saja yang bersedia melayaninya, meski dianggap yang paling hina sekalipun. Maukah kita melayaninya? Amin. Soli Deo Gloria.
segala hal. Janjinya tak berubah. Apa yang sudah difirmankan terjadi saat kita percaya. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Meskipun 1000 tangan manusia menarikmu jatuh, namun Tuhan yang bela. Tangannya sanggup membuatmu naik ke gunung. Percayalah, Tuhan yang bela. Percayalah,